sekarang nih kesibukannya selain di Rumah Cempaka nih, Mbak Penny nih ngajar juga ya di workshop kelas pagi ya sekarang sebagai pengajar ya? Sebenarnya bukan cuma kelas pagi sih, dari tahun 2000, dari belasan nih, 2008, 2010 aku udah dipanggil ngajar di berbagai macam institusi juga. Dan karena tahun 2013 atau 2014 gitu, aku sempat ngambil sertifikasi fotografi yang di upgrade setiap 3 tahun sekali, dan itu ternyata penting ya, maksudnya sebagai pengajar ya? Sebagai pengajar ternyata penting untuk dipanggil ke institusi, misalnya pemerintahan gitu, mereka memerlukan sertifikasi itu. Jadinya ketika dengan aku memiliki sertifikasi fotografi, terus kemudian aku punya modul-modul buat mengajar, makanya dipanggil aja langsung sama mereka. Iya, udah sempat dipanggil kampus mengajar. Aku lihat kampus kementerian Merdeka juga sering ya. Kementerian, beberapa kementerian, terus juga dari kementerian tuh kan mereka punya kayak divisi-divisi buat UMKM. Aku senang banget sih ngajar ibu-ibu UMKM sih. Karena kan itu kayak biasanya topiknya berguna gitu. Biasanya smartphone food fotografi. Food ya pasti ya. Pakai smartphone atau produk. Jadi jadi kalangan UMKM sangat bermanfaat banget. Betul. Jadi gimana cara mereka meningkatkan penjualan dengan visual yang lebih bagus gitu kan. Dengan menggunakan handphone. Gitu. Itu kalau dari Mbak Penny nih, metode apa sih, pendekatan apa Mbak Penny buat approach? Kayak kalau UMKM kan mungkin benar-benar dari amatir nih, dia nggak ada basic fotografi sama sekali. Itu gimana cara approach Mbak Penny? Bukan approach sih, lebih ke gimana cara ngajarnya gitu ya. Kalau ngajarnya sih aku memang udah ada modul, dan modulnya ini aku sesuaikan juga gitu. Jadi nggak yang ribet-ribet amat, yang simple lah, sesimpel kayak ibu-ibu jangan lupa lensanya dilap dulu gitu. Kadang-kadang kan lupa tuh, tangannya minyak-minyakan, pegang lensa, hasilnya jadi blur-blur tuh, jadi soft-soft gitu ya, dilap dulu lensanya. Atau kalau foto jangan miring-miring, foto lurus aja. Kalau bisa nggak punya lampu, ada di matahari. Sesimpel hal-hal simpel seperti itu. Terus kemudian lanjutannya kita ajarin komposisi. Terus kemudian backgroundnya gimana. Itu udah mulai advance lagi gitu ya. Tapi untuk smartphone food fotografi khususnya buat UMKM sih nggak yang terlalu ribet banget. Harus simple ngajarnya dan langsung praktek hands on. Karena susah tuh. Aku pernah ngajar pas zaman pandemi, ngajar online. At the end pas ngumpulin tugas jelek semua hasilnya. Gitu. Jelek semua hasilnya, nggak bisa. Aku baru nyadar sesuatu bahwa ketika kita mengajar seseorang dari nol, harus hands on. Karena online ya. Iya, betul. Iya. Karena bedanya mengajar ibu UMKM dengan mengajar anak kuliahan ya. Anak kuliahan kan mungkin mereka sekarang lebih bisa mengerti, melek teknologi gitu ya. Melek teknologi. Ketika mengajar ibu UMKM kita harus lebih mengerti mereka, bukan mereka mengerti kita. Gitu sih. Itu modul-modulnya Mbak Penny buat sendiri atau buat mengacu sendiri. ke maksudnya kelas pagi atau gimana? Enggak buat sendiri sih. Kalau yang di kelas pagi sekarang workshopnya itu tentang apa Mbak? Kalau kelas pagi kan memang mereka mengajar itu dari selama setahun mereka punya modulnya dari fotografi dasar sampai fotografi penjurusan. Nah sekarang udah menuju penjurusan, jadi aku megang kelas still life-nya. Ada kelas fashion, ada kelas komersial, ada kelas dokumenter, ada kelas panggung juga gitu. Jadi memang setahun mereka udah ada modulnya sendiri gitu untuk pengajar-pengajarnya, dan nggak harus Mas Anton juga, bisa orang lain juga. Gitu. Dan kalau misalnya di kelas pagi sih dari awal kemarin aku diminta untuk megang mentor kelas yang offline. Jadi kelas pagi tahun ini tuh yang kemarin masuk tuh ada sekitar 2.000-3.000 orang, tapi disaring jadi sekitar 800-an. Dan itu dibagi jadi kelas A sampai Z. Khusus misalnya penjurusannya still life gitu? Sebelum penjurusan ya. A sampai Z, terus kemudian ada yang offline dan online. Jadi hybrid. Kalau online ya udah dia akan lihat dari Zoom. Kalau offline pas lagi hari H pengajaran orang-orang bisa datang. Kelas offline sendiri ada 3-4 kelas. Aku megang kelas Y waktu itu. Waktu itu anaknya ada sekitar 30-40 anak, sekarang tinggal sisa 20-an. Nah itu aku mentor di situ. Jadinya ketika mereka ngumpulin tugas aku yang nilai. Terus mereka juga kalau misalnya nanya-nanya apa, aku yang menjawab, aku yang mengkoreksi lah gitu. Dan karena apa ya, aku tipe yang kalau ngajar tuh kadang-kadang pengennya supaya anak itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi emang agak keras kadang-kadang. Mungkin ada yang nggak kuat kali ya. Pendekatannya. Enggak, maksudnya kayak aku padanya orangnya kadang-kadang. Jadi kayak misalnya, Kak ini gimana hasilnya? Jelek nih mah, ulang. Ada yang nggak terima gitu, mungkin ada yang nggak terima seperti itu. Jadi ada yang susah nerima kritik kan? Iya benar. Kadang susah nerima kritik, ada yang tabah, terus kemudian jadinya bisa sampai gitu. Lulus gitu ya. Sampai benar-benar bagus aku kasih nilai 99 pernah ada.
Oh 99. Ada. Nggak pernah nyampe 100 ya Mbak? Enggak, karena 100 hanya milik Tuhan. Yang perfect ya. Iya, makanya kayak gitu. Oh, Ya kalau yang beneran tabah sih dapat portfolio bagus. oh. Kalau yang nggak tabah ya udah keluar aja. Gitu. Tapi kalau di kelas pagi tuh dia penjurusannya gimana sih? Kita yang nentuin sendiri apa? Kita nentuin sendiri. Oh, kita yang milih berarti ya? Jadi kayak misalnya 4 bulan atau 5 bulan pertama ya masih masuk kelas semuanya, kelas umum. Tapi nanti setelah bulan ke-6 kayak kemarin langsung dibagi tuh. Kan kamu dikasih formulir maunya yang apa gitu. Nah, itu gimana sih menurut Mbak Penny nih, bagaimana seseorang bisa nemuin niche-nya di mana gitu, interest dia di mana? Itu gimana sih cara nemuinnya, Mbak? Bertanya pada hati kamu sendiri. Oh gitu ya? Iya dong. Kalau nggak sama siapa? Masa ada sama orang tua? Kayak dari pengalamannya nih, maksudnya ikut kelas yang umum itu kan lumayan lama gitu ya? Itu nanti kepanggil sendiri itu atau gimana, Mbak? Iya, setiap orang kan punya interest masing-masing kan. Kayak misalnya kamu interestnya apa nih kamu? Kalau di fotografi sih lebih seneng ya makanan-makanan aja sih. Foto makanan? Iya. Ya udah berarti kamu ngambil still life. Oh gitu aja ya? Gitu. Oh. Ya kan misalnya tergantung kita sukanya apa kan. Iya. Misalnya kamu suka foto panggung, ya ambil aja foto stage. Kamu sukanya foto dokumenter dan akan menjadi seorang fotografer dokumenter, ambillah dokumenter, jurnalis. Tapi kalau kayak gitu berarti fotografernya tuh harus nyoba dulu semua genre ya, buat nemuin dia suka yang ini nih gitu. Tergantung juga sih. Kalau misalnya saya tipenya suka mencoba semuanya. Oh. Kalau saya coba dulu semuanya, setelah coba semuanya baru kemudian yang kita suka tuh apa gitu. Sebaiknya kayak gimana Mbak? Harusnya tuh coba dulu aja deh gitu. Iya, orang-orang beda-beda sih ya. Ada yang at the end udah tahu nih dari awal gue mau motretnya still life gitu. Gue nggak mau motret yang lain, ya udah motretnya langsung still life. Tapi ada juga yang kayak saya keliling dulu untuk nyobain dulu satu-satu gitu akhirnya menemukan apa yang disuka gitu. Mbak Penny ada saran gak sih untuk fotografer amatir gitu yang baru mau belajar fotografi? Apa nih saran banyak banget nih. Boleh banyak disebutin satu-satu. Enggak, misalnya apa? Kalau misalnya amatir ya belajar basic dulu pastilah gitu. Terus ya jangan sungkan untuk bertanya ke orang yang lebih senior, mentor gitu. Mungkin yang sekarang ini masih sebagai hobi nih. Kalau misalnya mereka mau jadiin ini sebagai pekerjaan mereka gitu, harus ikut apa sih Mbak gitu? Maksudnya workshop atau? Workshop sih udah pasti ya, maksudnya tempuhlah pendidikan baik itu formal maupun non formal gitu. Ya otodidak tuh boleh juga, tapi ada baiknya memang menempuh pendidikan yang ada yang mengajar gitu. Jadi ketika kita sesat, ada yang bisa ditanyakan, itu sih. Sebelum sesi Halo Foto Story kita berakhir nih, ada kesan pesan atau saran terakhir nggak nih buat pendengar Sobat Halo Foto nih yang dengerin segmen Halo Foto Story ini, yang terinspirasi, yang mungkin pengen ikut jejaknya Mbak Penny juga sebagai commercial photographer. Buat Sobat Halo Foto, apabila memang kalian pengen menekuni jadi seorang fotografer, menurut saya dari awal kita harus belajar dulu bener-bener basic fotografinya. Harus mengerti benar-benar kira-kira fungsi kamera, fungsi lighting, terus kemudian juga semua teknis dari kameranya juga, maupun teknik dasar fotografi yang lain seperti angle dan segala macam gitu. Itu harus benar-benar dipelajari dan dipahami sampai kepala ngelotok nih pokoknya. Nah dari situ kemudian nanti eksplorasi tuh. Eksplorasinya jangan sampai males gitu. Kadang-kadang kalau yang saya lihat anak-anak zaman sekarang tuh males, jadi mereka pengennya langsung instan gitu. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang instan, jadi semuanya tuh ada tahapan-tahapannya, ada tangganya, ada levelnya juga gitu. Nah level ini yang harus dihadapi juga gitu. Bagaimana membangun networking, bagaimana membuat portfolio yang bagus, bagaimana menjual portfolio tersebut ke networking kita juga gitu. Dan bagaimana kita mengkoreksi diri kita ketika kita ada yang nggak betul nih dengan pekerjaan saya, kita harus berani terbuka dengan kritik tersebut juga. Jadi itu akan membangun pribadi kita menjadi seseorang yang lebih matang dalam dunia bisnis juga gitu. Karena fotografi ketika menjadi profesi itu bukan lagi menjadi sebuah hobi, tapi sudah jadi sebuah bisnis. Dan untuk terjun ke dunia bisnis, kita nggak bisa mementingkan diri sendiri, tapi juga harus mementingkan orang banyak juga gitu. Itu sih. Oke, makasih ya Mbak Penny karena udah sama-sama bersedia hadir di Halo Foto Story.
Nah, Sobat Halo Foto, kita tadi udah dengar cerita dan kisah dari Mbak Penny Pujiati nih. Buat teman-teman nih yang penasaran sama karya-karya Mbak Penny, bisa langsung ke Instagramnya @pennypujiati. Ya. Oke, sampai jumpa di segmen Halo Foto Story berikutnya.